Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Al-Irsyad Cilacap. Hari ini kita ketemu di mata kuliah Manajemen Strategi. Kita masuk ke pertemuan keempat, bab 4 ya. Kita hari ini akan membahas mengenai analisis value chain sebagai analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Oke, banyak perusahaan menggunakan analisis untuk mengevaluasi dan meningkatkan praktik bisnis mereka. Meskipun ada banyak pengukuran khusus industri di luar sana, beberapa berguna di semua sektor. Salah satunya adalah analisis value chain. Oke, kita akan masuk apa itu value chain. Value chain atau rantai nilai adalah deskripsi menyeluruh tentang nilai suatu produk atau jasa dari konsepsi produk hingga pengiriman ke pelanggan. Ini adalah sebuah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggannya. Jadi dari mulai konsepsi produknya sampai sampai betul-betul sampai ke tangan pelanggannya. Berdasarkan buku Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance karya Michael Porter, konsep value chain membagi kegiatan perusahaan menjadi dua, yaitu primary activity and support activity. Apa yang dimaksud dengan primary dan apa yang dimaksud dengan support activity, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, menurut Pearce and Robinson di tahun 2008, istilah rantai nilai menggambarkan cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai kegiatan yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Kata kuncinya adalah bernilai bagi pelanggan. Oke, nah apa yang dimaksud dengan nilai bagi pelanggan? Itu dibagi menjadi tiga sumber dasar. Yang pertama, aktivitas yang membedakan produk. Yang kedua, aktivitas yang menurunkan biaya produk. Dan yang ketiga adalah aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, kita lanjut ke generic value chain yang diusulkan oleh Porter. Ini kita akan lihat ada sebuah diagram namanya Porter Value Chain Model. Nah, di sini teman-teman akan melihat di sini di sebelah kiri ada pendukung, kemudian di paling bawah di sini ada aktivitas utama. Di sini adalah aktivitas pendukung. Tadi kita sebelumnya membahas mengenai primary activity and support activity. Yang dimaksud dengan primary activity adalah aktivitas utama. Dan yang disebut dengan support ini adalah pendukung. Yang mana yang aktivitas utama? 1, 2, 3, 4, 5. Yang bagian bawah ini ya teman-teman ya. Sedangkan yang disebut dengan pendukung ini adalah 1, 2, 3, 4. Paham? Oke, kita bahas lebih detail. Gambar satu, ini ya, gambar yang ini adalah kerangka value chain yang membagi aktivitas sebuah perusahaan ke dalam dua kategori. Nih, tadi, aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang utama ini adalah yang di bawah sini, itu adalah aktivitas yang terlibat dalam penciptaan produk fisik, pemasaran, transfer ke pembeli, dan layanan purna jual. Ya, ini tadi kita sudah membahas bahwa eh, value chain itu adalah dari konsep dari produknya itu menjadi sebuah eh, barang atau jasa yang memang betul-betul diterima oleh pelanggannya. Ya, oke. Nah, next, aktivitas pendukung 1, 2, 3, 4 ini adalah aktivitas yang membantu berjalannya perusahaan dengan menyediakan infrastruktur atau input-input yang memungkinkan aktivitas utama dapat berjalan secara berkelanjutan. Jadi tanpa yang ini itu perusahaan tidak akan berjalan dengan baik.
gitu. Memang betul aktivitas utamanya ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini dari mulai pengadaan logistik si produknya sampai ke layanan purna jual. Ini adalah aktivitas utama. Tetapi untuk melaksanakan aktivitas utama ini kita memerlukan adanya support system ini. Jadi pendukung, aktivitas-aktivitas pendukung ini. Nah, oke ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk aktivitas utama tadi di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu ada logistik masuk atau pengadaan logistik dalam. Ini semua proses yang berhubungan dengan logistik internal seperti menyimpan, menerima, mendistribusikan suku cadang ataupun bahan mentah atau bahan setengah jadi. Nah, pemasok biasanya merupakan faktor kunci dalam proses logistik masuk. Ya, di sini pemasok. Kemudian operasional. Operasi ini adalah proses berkontribusi pada pergeseran dari bahan masuk mentah. Dari sini mentah yang nantinya akan diolah menjadi bahan yang siap untuk jual kepada pelanggan. Ini adanya di internal kita ya, di inter perusahaan. Kalau yang di sini ini pemasok, bisa dari luar, bisa eh, anak perusahaan atau bisa sama-sama perusahaan kita ya. Tetapi kalau yang operasional, yang di sini yang stage selanjutnya, ini adalah kegiatan di dalam pabrik kita atau di dalam perusahaan kita. Kemudian, logistik luar, proses ini mencakup langkah-langkah yang memasok produk ke pelanggan dari perusahaan kita. Terkadang ini melibatkan koneksi pengiriman eksternal, sedangkan untuk logistik keluar perusahaan lain adalah prosedur internal. Jadi kalau yang di sini, ini kita sudah pakai, kita mungkin saja bekerja sama dengan pihak ketiga ya, kita pakai ekspedisi atau juga bisa pakai internalnya kita. Ini adalah pengadaan bagaimana cara barang-barang yang sudah jadi ini dari pabrik kita nantinya akan kita distribusikan kepada pelanggan kita. Bisa dipahami ya? Ini adalah pemasok, ini adalah internal operasional dari perusahaan kita, ini adalah ekspedisi yang mengantarkan barang kita menuju ke pelanggan. Nah, stage yang keempat adalah pemasaran ataupun penjualan. Proses ini berhubungan dengan persuasi pelanggan untuk melakukan pembelian dari perusahaan kita. Sebagian besar perusahaan memiliki tim penjualan dan pemasaran internal. Di sini kita punya timnya ya. Tim internal kita bagaimana caranya menjual. Kita kan sudah ada ini barang-barang yang sudah didistribusikan ke outlet-outlet terdekat atau mungkin ke anak cabang ataupun mungkin ke partner-partner kita, ke grosir atau kemanapun. Nah, ini kita melakukan penjualannya di sini. Ini bisa internal kita, bisa juga eksternal, bisa mitra kita juga gitu ya. Tetapi wajib punya, tim kita juga harus tetap punya. Meskipun kita bekerja sama dengan pihak lain, tapi tetap harus ada tim kita juga yang melakukan penjualan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah layanan, yaitu proses mencakup tindakan pasca pembelian atau dukungan layanan purna jual gitu, kayak semacam garansi lah gitu, atau hal-hal yang memastikan bagaimana kita menjaga loyalitas dari pelanggan kita gitu. Ada customer service khusus yang akan menghandle pelanggan-pelanggan kita yang sudah pelanggan lama gitu ya. Nah, kalau di sini kan untuk pelanggan baru. Nah, kalau di sini ini setelah beli, nah bagaimana kita memaintain atau menjaga relationship, hubungan dengan para pelanggan-pelanggan kita. Gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung ini ada 4 bidang. Yang pertama, infrastruktur perusahaan.
Nah, salah satunya adalah kegiatan yang mendukung penciptaan produk atau layanan. Tapi ini tidak secara langsung ya. Ini di bagian akuntansi, bagian manajemen, bagian hukum itu bisa dikategorikan sebagai administrasi umum. Ini adalah contoh infrastruktur perusahaan. Kemudian manajemen sumber daya manusia, yaitu kegiatan yang related atau berhubungan dengan karyawan atau pekerja lain yang terlibat di dalam semua langkah penciptaan nilai atau rantai nilai, value chain. Di sini ada satpam, kemudian ada mandor gitu ya, kemudian ada bagian-bagian SDM lah semuanya yang supporting gitu, yang membantu memastikan bahwa perusahaan kita itu running well gitu ya. Kemudian kalau selanjutnya itu ada pengembangan teknologi, yaitu aktivitas yang mencakup semua proses ataupun prosedur teknologi yang digunakan perusahaan kita sebagai bagian dari rantai nilai. Di sini ditulisnya adalah riset, teknologi, dan pengembangan sistem. Paham ya? Dan yang keempat, untuk aktivitas pendukung, itu adalah pengadaan atau pembelian. Aktivitas ini mencakup setiap langkah yang diambil bisnis kita untuk membeli bahan mentah yang diperlukan untuk membuat produknya kita. Ini pembelian. Jadi di dalam perusahaan pabrik pun, perusahaan manufacture pun, kita kan tetap melakukan pembelian ya, pembelian bahan mentah. Nah, ini aktivitas-aktivitas ini adalah supporting gitu ya. Oke, bisa dipahami ya mana bedanya aktivitas pendukung dan mana yang disebut dengan aktivitas utama. Mudah ya. Ini adalah diagram Porter chain ya. Kalau kalau saya nanti tanyakan maka teman-teman menjawabnya membuat gambar seperti ini. Ini untuk memaksimalkan margin. Oke, saya tutup dulu materi kita. Nanti kita akan sambung di part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.